Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Hari ini kita akan melihat siapakah tamu pertama sebelum Yesus lahir dan tamu-tamu berikutnya. Jadi sebelum Yesus lahir ternyata sudah ada tamu-tamu, dan tamu pertama adalah malaikat Gabriel. Ia datang ke kota kecil yang bernama Nazaret dan menjumpai seorang lugu yang bernama Maria. Dan malaikat pun berkata, "Hai Maria, perempuan yang diberkati, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan beri dia nama Yesus, sebab ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa." Puji Tuhan, belum lahir sudah punya tamu. Dan begitu dia lahir, tamu datang lagi, dan tamu datang dengan dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu orang-orang Majus dari timur. Mereka bukan orang-orang bodoh, orang pintar, dan motivasi mereka sangat jelas sebab mereka berkata, "Kami telah melihat bintang dari timur." Jadi yang mendorong mereka jadi tamu dari Tuhan Yesus Kristus adalah iman mereka, yaitu kami telah melihat bintang. Ini artinya mereka bukan orang bodoh, melainkan orang-orang pintar. Dan tamu orang-orang Majus dari timur ini justru mengajarkan kepada kita bahwa jabatan kita, kepintaran kita tidak boleh menghambat kita untuk dekat kepada Tuhan. Dan tamu-tamu yang datang pada Yesus sejak dia lahir yaitu para Majus. Dan para Majus ini adalah orang-orang pintar, dan mereka pun datang kepada Yesus bukan dengan tangan yang kosong, melainkan datang dengan tangan yang berisikan hal-hal yang luar biasa, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan barang-barang itu adalah barang-barang berharga pada zaman itu. Artinya jangan berikan pada Yesus atau pada Tuhan yang sisa-sisa. Jangan berikan pada Tuhan yang sudah afkir. Berilah yang nomor satu. Satu contoh, rahim yang mengandung bayi Yesus adalah rahim yang nomor satu. Bukan rahim janda, tetapi rahim dari perempuan yang belum mengenal laki-laki. Bahkan ada kisah selanjutnya. Kuburan untuk menampung mayat Yesus adalah kuburan yang belum pernah dipakai orang. Kuburan pahatan dalam batu milik orang kaya Yusuf dari Arimatea. Dan untuk tamu berikutnya adalah gembala-gembala. Dan mereka pun datang dengan motivasi karena mereka taat kepada malaikat yang berkata, "Hari ini telah lahir juru selamat di kota Daud, dan inilah tandanya, engkau menjumpai seorang kanak-kanak yang terbaring dalam palungan dan dibungkus dengan kain lampin." Itulah tandanya. Dan mereka pun pergi dengan motivasi yang jelas. Mereka datang karena ketaatan mereka. Orang-orang Majus datang karena telah melihat bintang. Kemudian yang mereka lihat itu adalah cocok, pas. Puji Tuhan. Dan setelah Yesus menjadi besar dan membuat mujizat yang pertama di pesta kawin, air berubah menjadi air anggur. Tamunya semakin banyak, berbondong-bondong orang mengikutnya. Dan kata Alkitab, yang buta, yang tuli, yang timpang, yang kusta, bahkan yang mati diusung kepadanya. Dan tamu berikutnya, perempuan di negeri Nain. Perempuan ini adalah janda dan anaknya satu-satunya masih muda. Sebagai tumpuan hari esoknya, sebagai tulang punggungnya, kini dia sudah mati. Dan orang sedang mengusung mayat itu lewat. Dan Yesus ada di situ. Alkitab berkata, maka tergeraklah oleh belas kasihan Tuhan pada perempuan ini. Dan Yesus pun menjamah anak itu dan berkata, "Bangkitlah." Maka bangkitlah anak muda itu dan berjalanlah. Puji Tuhan. Dan tamu-tamunya yang luar biasa, mereka itu datang karena kebutuhan. Kelompok-kelompok inilah tamu-tamu Yesus sampai Yesus tidak bisa istirahat. Kemudian murid-muridnya berkata, "Marilah kita pergi ke seberang untuk istirahat dulu." Dan ternyata waktu mereka akan pergi menyeberang untuk istirahat, banyak orang yang melihatnya
untuk pergi ke seberang. Dan apa yang terjadi? Alkitab pun berkata, orang-orang ini pun pergi mendahului dan menjumpai Yesus. Dan Alkitab berkata, maka tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Dan Yesus pun menyembuhkan segala sakit penyakit. Puji Tuhan. Tamu berbondong-bondong sampai Yesus tidak bisa istirahat. Dan bagaimana dengan sesudah Yesus mati? Apa kata Alkitab? Tamu juga yang pertama pergi ke kubur adalah perempuan-perempuan sederhana. Lalu di mana laki-lakinya? Di mana Simon Petrus? Di mana kawan-kawannya? Dan tamu berikut ini adalah perempuan-perempuan yang artinya begini. Sudah saatnya perempuan-perempuan ini diperlakukan sederajat. Dan sudah saatnya kita beri kesempatan kepada perempuan-perempuan berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Dan anugerah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Haleluya. Amin.